Nah, ini kalau misalnya jawaban template-nya orang-orang, itu yang menilai orang lain, bukan kita sendiri, kita nggak ngerti gitu ya bisa jawaban template-nya ya. Apa Dan perubahan yang Mas Gigi rasakan hmm, dari sebelum dan sesudah hmm, aktif berlari nih Mas? Apa tips dari Mas Gigi buat teman-teman yang pingin mulai berlari tapi mager hmm, atau sibuk banget? Mas udah, Gigi, kita hmm. sekarang ada di segmen JSEA, yaitu segmen jawab soal esai dari Jadi audiens. kayak kita Pertanyaan, yang bikin lagi, pengen lari lagi, pengen ketemu orang-orang lagi, jadi ya itu sih yang bikin pengen 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 lari terus gitu. lari Halo pagi San, atau lari malam? pagi Pagi. Lari sendiri atau bareng komunitas? bareng-bareng. Bareng komunitas. Lari 10 kilometer cepat atau 5 kilometer santai? 10 kilometer santai. Enggak ada ya. Gak ada antara Oke, 5 kilometer santai. 5 kilometer Hmm, santai. hmm. Ini seperti sepatu mahal atau yang penting nyaman? Harusnya yang penting nyaman ya harusnya ya. Cuma kenyamanan orang kan beda-beda ya. Ada yang nyamannya modelnya bagus, ada yang nyamannya yang penting empuk di kaki lah, ada yang nyamannya karena awetnya. Nah, Iya, jadi iya, iya. kalau saya yang penting nyaman, tapi nyamannya orang subjektif. Sementara ini stress release yang saya gunakan adalah berolahraga karena Berolahraga. stress release-nya dapat, insya Allah mudah-mudahan sehatnya juga dapat, menjaga kondisi tubuhnya dapat, dan tadi itu berelasinya juga dapat. Relasinya juga Jadi dapat. insya Allah lebih fresh lah. Jadi kita spill the tea dulu teman-teman. Mas Gigi tinggal jawab benar atau salah. Oke, Yang pertama, Mas Gigi pernah menjabat sebagai Ketua Tusra Balikpapan. benar. Apa sih Tusra Mas Gigi? Tusra itu kalau kepanjangannya Trakindo Utama Sport Recreation Association gitu. Jadi intinya kayak yang menghandle kegiatan-kegiatan non pekerjaan di Trakindo. Mungkin ada event family gathering, employee gathering, olahraga, kemudian kayak ada event-event town hall dan segala macam, atau misalnya event-event surprise di kantor, pokoknya non olahraga. Nah, itu Tusra yang menghandle. Mas Gigi, alumni SMA Negeri 5 Balikpapan. Betul. Share ke teman-teman kantor yang lain supaya kita semua dapat inspirasi dari kisah Mas Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Pamungkas di podcast dari balik pintu kantor. Di episode ini kita ngobrol bareng dengan Mas Gigi Ananto, sosok pria yang gak cuma pekerja tapi juga punya vibes positif. Langsung tonton sampai habis karena podcast ini bisa jadi pemantik semangat untuk kamu hidup lebih sehat dan seimbang. Selamat datang Mas Gigi. Halo Doni. Terima Don. kasih telah hadir dan berkenan untuk memberikan insight dan inspirasi lah ya buat Sama-sama. rekan-rekan kita di kantor ini. Boleh kenalin diri dulu Mas Gigi? Kerja di bagian apa dan sudah berapa lama di sini? Oke. Perkenalkan, nama saya Giha Nanto. Saya asal Balikpapan, sudah bekerja di Trakindo selama 12 tahun di bagian finance. Saat ini menjabat sebagai, Finance supervisor. banyak yang bilang nih Mas Hmm, Gigi itu vibes-nya positif, termasuk saya sendiri amin. juga ngakuin sih Makasih sebenarnya gitu Don. ya. Menurut Mas Gigi, vibe positifnya Mas Gigi itu berasal dari mana sih? Saya dilihat dari mana sih? Betul nggak gitu? Nah, ini kalau misalnya jawaban template-nya orang-orang, itu yang menilai orang lain, bukan kita sendiri. Kita nggak ngerti gitu ya bisa jawaban template-nya ya. Nah, dan memang mungkin dari kita sendiri nggak tahu ya kenapa bisa misalnya ada yang bilang kalau misalnya kita vibes-nya positif ya alhamdulillah. Cuman asal dari mana? Mungkin dari kitanya sendiri yang ya berusaha zero enemy lah, kita berusaha nggak mau ada musuh, kita berusaha apa namanya selalu pengen pengen apa ya pengen baik sama orang. Dan ada mungkinnya juga dari saya, mungkin orangnya karena orang nggak enakan kah jadinya selalu berusaha bikin orang nyaman, selalu berusaha bikin orang nyaman, apa ya, people pleaser kali ya, people pleaser itu jadi akhirnya mungkin dilihat orang lain positif vibe, padahal dari kitanya sendiri ya memang karena kita orangnya ya nggak tahu kitanya memang positif atau gimana, cuman yang jelas karena kitanya mungkin ya pengen berusaha baik terus sama orang lah. Dekat-dekat Mas Gigi ini pokoknya ceria terus teman-teman. Amin insyaallah. Saya ingat betul pertama kali bertemu atau ketemu dengan Mas Gigi ini pada saat kita melakukan TVM, Trakindo Hmm, Volunteer, oke. di pantai Trakindo Stalkuda. Misal gue apa yang di Manggar? Yang di Stalkuda, mungkin di Stalkuda ya? Manggar Mas Gigi kalau terlibat juga, saya Ada. juga ada sebenarnya, tapi kita belum seberapa Oh, akrab belum gitu kenal ya. ya, iya, iya. Iya, jadinya nggak seberapa akrab dan kenal gitu, Iya, iya. nggak belum ngobrol-ngobrol. Iya, iya. Nah, lebih dekat sepertinya pada saat di Stalkuda. Pada saat itu kita Hmm, nanam bakau juga kan ya. bersihin pantai, nanam bakau, sama kita ada bikin kayak game-game gitu ya. Iya, ya, Sebenarnya. ingat ingat betul pakai baju putih. Ya, betul. Justru aku malah ingatnya dan Mm-mm. kita kenalnya itu waktu pas ini.
sudah mulai pindah ke sini terus kita TMT Cup bareng. Nah, itu Berarti mulai itu interaksi. baru-baru nih ya? Itu Iya, mulai interaksi lebih agak intensnya panjang. ya. 3 tahun yang lalu. Dulu waktu saya pertama ketemu Mas Gigi itu, ini versi Hmm. saya ya teman-teman, di Pantai Stal Kuda ngelihatnya kayak Mas Gigi itu apa ya, eksklusif gitu, Hmm, pendiam, gitu ya. tidak Talk akrab to my gitu. hand gitu ya. Udah mau ngobrol sama orang. Ternyata sudah ketemu ya seperti Mas Gigi tadi sampaikan gitu ya, ketemu kita kerjasama untuk membawa TMT Event lah ya. Cup event gitu ya. Sebagai satu tim kita bisa berkolaborasi gitu. Sering saya lihat juga di postingannya Mas Gigi, terutama akhir-akhir ini gitu ya, Mas Gigi aktif di olahraga lari nih. Kadang Hmm. juga larinya itu nggak pakai baju nggak pakai baju Nggak jersey nggak baju training gitu ya. sepantasnya gitu ya. Iya, Nggak sepantas. baju-baju rumahan, celana-celana apa celana pendek jeans gitu apa Iya, segala iya. gitu ya kalau di komunitasnya Mas Gigi. Nggak jeans juga sih sebenarnya, Heeh, celana-celana anu kali ya, celana-celana apa, compression pants gitu-gitu ya, yang heeh, heeh. pendek-pendek gitu ya. Iya, iya. Sudah lama banget vakum dari segala macam olahraga kan kemarin aku. Jadi begitu pas ada MCU tahun lalu, itu untuk pertama kalinya status medical medical check up-nya itu adalah need further evaluation. Biasanya kan Oh. fit with note aja kan. Iya, Ini iya, sampai iya. need further evaluation. Pas dilihat hasilnya banyak banget yang di luar standar. Iya, Itu iya, titik iya. balik pertamanya. Oke. Ini nggak bisa dibiarkan begini-begini terus gitu Iya, kan. iya, iya. Masih ibaratnya biasanya nggak pernah begini kok ini begini. Akhirnya mulai dari saat itu sudah mulai ngerubah pola hidup lah. Tidurnya udah mulai teratur. Biasa kan tidur jam 1 jam 2, ini udah mulai benerin jam 10 jam 11 sudah harus tidur. Habis itu olahraga sudah mulai dipaksakan membiasakan olahraga. Dulu sebelum lari coba-coba olahraga baru, belajar tenis gitu kan, coba-coba tenis. Oh, iya, 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 ada Sempetin juga. kemarin tenis-tenisan. Habis itu udah mulai tenis. Teman-teman kan lagi getol-getolan lari nih teman-teman sepermainan kan. Nah, akhirnya coba nimbrung-nimbrung mereka, akhirnya keikutan lari sekarang sama mereka. Walaupun kalau disebut sebagai anak lari, menurut saya masih belum pantas lah disebut anak lari karena kalau dibandingin sama yang sudah getol dari lama, dari pace-nya sudah kencang, dari jaraknya udah jauh-jauh, dan terutama dari rutinnya mungkin mereka sepekan bisa 3 kali sampai 5 kali. Nah kalau dari aku masih belum bisa ngimbangin mereka lah. Cuman aku nyarinya minimal 1 pekan harus ada olahraga dulu. Mulai beberapa waktu yang lalu aku nargetin 1 pekan tuh paling enggak 15 kilo lari lah, entah mau 5 atau 10 Mmm. 5 apa 7 8, pokoknya seminggu harus ada 15 kilo lari supaya apa namanya ya ya untuk sehat badan sendiri Iya, lah. iya, iya. Dan yang dirasakan memang setelah awal-awal lari itu enak apa namanya habis lari pagi lah terutama pulang lari mandi sarapan, enak banget badan nih, tidur siang juga makin enak, tidur malam makin enak. Mmm. Jadi ya itu sih yang dirasakan eh, apa semenjak sudah mulai olahraga-olahraga lagi nih. Luar biasa. Jadi awalnya titik balik Mas Gigi kembali berolahraga karena hasil MCU ya. Baiknya Sayangnya jangan sih. sampai hasil MCU-nya jelek baru olahraga sebenarnya ya. Iya, itu yang lebih baik gitu ya, Gitu. pencegahan gitu ya. Nah, Iya. tapi boleh nggak Hmm. Mas Gigi di-spill untuk hasil MCU tahun ini? Oh iya, alhamdulillah kemarin hasil MCU-nya sudah keluar dan saya lihat alhamdulillah 99% sudah normal lagi semuanya. Iya, Tinggal satu aja yang kolesterolnya masih tinggi karena emang beberapa waktu sebelumnya lagi banyak event di kantor kan. iya, iya, iya. Pasti ada tamu-tamu dari luar kota ngajakin makan dandito, kepiting, udang. Dan kita yang paling muda di sana, ayolah yang muda selesaikan, yang muda selesaikan. Nah, akhirnya kita makan kepiting, udang, mungkin tuh kolesterolnya naik lagi. Cuman yang lainnya kemarin trigliserida apa segala macam tuh naik apa pada tinggi sekarang alhamdulillah sudah normal. Kan selain dari pola hidupnya diperbaikin, mungkin juga dari olahraganya juga mungkin membantu juga dan ya alhamdulillah sehatnya insya Allah dapat dan terutama pertemanannya dapat juga dan yang saya Mhm. alamin nggak cuman enak di olahraganya tapi ketemu teman-teman baru, buka circle-circle baru tuh ternyata menyenangkan sih buat saya dan apalagi ada usaha juga kan jadi bantu apa, promoting usaha juga kan di situ kan. Untuk status MCU sendiri kemarin apa Mhm. Mas Gigi? Dipertanyakan statusnya. Gimana? Status Status ditanyakan. statusnya kemarin akhirnya fit with not. Fit Note ya, alhamdulillah Alhamdulillah ada ada fit with not. peningkatan ya dari Ada tahun peningkatan, lalu. benar. Apa motivasi Mas Gigi agar terus konsisten berlari nih? Kemarin Mhm, awalnya dari hasil MCU yang Need mhm, for the Revolution, mhm, sekarang sudah mulai konsisten ya. Nah, ini mhm. motivasi supaya nggak ngedrop lagi Iya, atau iya, nggak iya. berhenti lari nih apa nih kira-kira motivasinya? Pertama, ini masih belum tuntas dengan rasa kepenasaranan pribadi gitu kan. Aku karena baru banget ya, baru awal tahun kemarin mulai lari, baru bisa ya baru belasan kilo lah, belum bisa sampai HM. Nah, ini sekarang lagi ada motivasi pribadi pengen bisa HM nih gitu kan. Karena teman-teman yang lain yang ya sepantaran kami sama-sama baru-baru mulai lari atau enggak dari mulai tahun lalu lah mereka itu sudah mulai bisa HM dan tahun ini mereka udah target FM, udah full maraton kayak pengen juga lah kayak mereka. Jadi sejauh ini motivasi untuk terus larinya sih
masih anu ya, ibaratnya masih masih lumayan tebel lah ya, masih masih pengen terus, cuman memang dari waktunya sih saya yang masih belum belum bisa ngebalancingin untuk bisa rutin sepekan 5 kali lari, 3 kali lari itu yang masih masih agak struggling, cuman ya harus memaksa untuk punya waktu lah, seperti itu. Dan yang terutama tadi tuh, makin sering ikut teman-teman lari dan komunitas-komunitas itu, eee, makin banyak kenalan-kenalan baru, maksudnya kayak, "Oh kenalin lagi ya." Saya senang aja sih itu punya kenalan-kenalan baru, terus ternyata bisa collab-collab usaha sama mereka, jadi kayak Oke. ya menyenangkan lah. Apa perubahan yang Mas Gigi rasakan Mhm, dari sebelum dan sesudah mhm. aktif berlari nih Mas Gigi? Dari sisi kesehatan, dari sisi badan yang tadi itu Oke. alhamdulillah medical check up-nya sudah membaik. Habis itu kalau dari sisi kenyamanan badan emang lebih enak, badan lebih dulu itu makan seberapa banyak itu, larinya ke perut gitu kan. Nah kalau sekarang, makan sebanyak apapun asal lagi rajin larinya, perut masih stabil, masih enak. Oh ternyata ngaruh memang Oh, ya, iya jadi iya kayak, iya iya. ya makannya makin lahap karena makin lapar kan larinya makin lahap, tapi ternyata nggak lari jadi apa, lemak gitu, heeh, Lemak. sejauh ini sih yang dirasakan itu. Ya ya apa namanya, ya dari sisi badannya seperti itu, terus kalau dari sisi lainnya, menambah pergaulan tadi itu juga, terus ya Relasi, nambah ya relasi, usaha apa segala jadinya bener, enak lebih ya? enak dan akhirnya dari kitanya sendiri jadi makin fresh, jadi makin happy lah ibaratnya kan, apa sih ibaratnya endorfinnya lah bahasanya ya katanya ya. Ya. Jadi kayak, ya bawaan dirinya jadi makin happy aja. Bagaimana Mas Gigi Mhm. membagi waktu antara aktivitas kantor dan olahraga? Rumah kita kan dari kantor kan deket banget ya Dan ya, ya Deket deket banget banget. ya, sejam perjalanan Iya ya. iya iya. Jadi sampai rumah tuh kayak udah fatigue lah, udah capek banget lah ya, Mhm. pengennya kayak pengen istirahat aja gitu kan. Jadi paling yang aku bisa lakukan itu, sepekan itu 3 kali, kalau misalnya lari 3 kali lari. Selain olahraga lari, kan ada juga olahraga yang lain, cuman kalau yang larinya itu Kamis malam yang barengan sama komunitas, Kamis malam. habis itu yang Sabtu sama Minggu pagi biasanya. Yang Oh, Sabtu Minggu pagi ini tergantung, kalau lagi ada barengan, barengan, tapi kalau lagi pengen sendiri, sendiri aja. Tapi kalau begitu. Kamisnya itu pasti barengan sama teman-teman komunitas. Nah yang hari-hari lainnya tuh nggak lari, nggak sempet lah. Apa tips dari Mas Gigi buat teman-teman yang pingin mulai berlari tapi mager Hmm. atau sibuk banget? Jelekin dulu MCU-nya. Supaya nanti ada kesimpulan disuruh Iya disuruh olahraga gaya ya. hidup gitu ya, suruh olahraga gitu. Nggak ding, jangan ding. Intinya olahraga itu ternyata seperti kebutuhan pokoknya badan ya, selain makan, selain mandi, itu ibadah, ternyata olahraga itu adalah kebutuhan pokoknya badan. Ketika kita kasih olahraga ternyata badan itu suka gitu ya, enak. Dan juga pas podcast-podcast di luar apa menyampaikan tentang olahraga-olahraga, ada obrolan-obrolan di luar, memang olahraga itu akan mempengaruhi kesehatan kita di usia lanjut lah ya gitu ya katanya. Jadi kalau kita rutin olahraga konsisten, itu kita akan menikmati hasilnya itu juga nanti gitu. Jadi daripada kita nyesal di kemudian hari, ya kita nyicil dari sekarang gitu ya. Ya, Investasi ya, Pak, ya, investasi, betul bisa betul. dikatakan ya. Mas Gitu. Gigi, kita Mhm, sekarang ada di segmen JSEA, yaitu segmen jawab soal esai dari audiens. oke. Pertanyaan pertama, Mmm, lari itu kan melelahkan, mhm. tapi kenapa Mas Gigi seperti ketagihan? Hmm, karena merasakan efeknya ke badan itu enak, dan merasakan efeknya di sosial sosial pertemanan juga enak, jadi kayak itu yang bikin lagi, pengen lari Hmm. lagi, pengen ketemu orang-orang lagi, jadi ya itu sih yang bikin pengen 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 lari terus gitu, untuk Salah sejauh ini. satunya yang tadi Mas Gigi sampaikan ya, Mhm, ada apa namanya hormon endorfin kali ya? Apa endorfin sih yang endorfin keluar biasanya? gitu Heeh ya, heeh, kemudian bikin tidurnya lebih nyenyak, mhm, bahagia, bener terus bener ceria gitu ya. bener. Pertanyaan kedua, saya nggak suka lari, tapi pengen hidup sehat, alternatifnya apa ya? Jalan bisa jalan, Jalan ya. mungkin jalan kalau misalnya nggak suka lari, yang mau simpel jalan, karena, ada juga katanya ya, apa namanya, risetnya itu, jalan itu untuk beberapa orang dan beberapa, unsur kesehatan itu malah Mhm, lebih bagus daripada lari. Karena kalau jalan itu misalnya orang mau bakar lemak tuh katanya lebih cepat. mhm. Karena kalau misalnya jalan kan mungkin heart rate-nya di zona 1, zona 2 di awal-awal aja, Oh, jadinya ya itu yang ya. dibakar lemaknya. Tapi ketika Mmm, kita lari kan heart rate-nya mungkin agak tinggi, yang dibakar itu gulanya gitu ya. Ya gulanya, oke koreksi ya ya. kalau salah ya, cuman katanya kalau jalan tuh untuk orang menurunkan berat badan tuh lebih bagus. Intinya aktivitas berkeringat, itu pasti aktivitas yang apa ya, yang konsisten ya, konsisten dan berkeringat bagus buat badan ya, kurang lebih, Siap seperti siap. itu. Oke, sekarang kita ada di segmen jawab cepat Mas Gigi. Oke Ya, pilihannya nanti Mas Gigi pilih salah satu dari pernyataan yang saya sampaikan. oke.
Lari pagi atau lari malam? Pagi, Pagi. Lari sendiri atau bareng komunitas? bareng-bareng. Bareng komunitas. Lari 10 kilometer cepat atau 5 kilometer santai? 10 kilometer santai. Nggak ada ya? Gak ada antara Oke, 5 dua. kilometer santai. 5 kilometer Hmm, santai. Ya, ini seperti target Mas Gigi tadi ya, 15 kilometer minimal satu pekan. seminggu gitu ya. Iya. Seminggu. Sebenarnya kalau yang udah jago-jago mereka pada ada jadwal-jadwalnya tuh ya, 15 kilo hari ini, besok isiran 5 kilo aja, ada gitu-gitu ya, ada Hmm. interval apa, cuman ya belum lah Oh. ngikutin kayak gitu, belum lah. Hmm. Sepatu mahal atau yang penting nyaman? Harusnya yang penting nyaman ya harusnya ya. Cuman kenyamanan orang kan beda-beda ya. Ada yang nyamannya modelnya bagus, Iya, iya. ada yang nyamannya yang penting empuk di kaki lah, ada yang nyamannya karena awetnya. Nah, Iya, jadi iya, iya. kalau saya yang penting nyaman, tapi nyamannya orang subjektif. Oke, oke, oke. Tapi kalau boleh di-spill nih Mas Gigi, Hmm, outfitnya Mas Gigi, hmm. sepatunya itu harganya berapa nih? Sepatunya, jadi gitu. Kalau sepatu, jadi sebelum mulai itu dan apa namanya ada diskusi lah sama teman-teman yang memang sudah lari duluan kan. Dari mereka memang menyarankan kalau seandainya pas ada budgetnya, mending sepatu yang enak sekalian karena itu akan memberikan kenyamanan kita berlari dan bikin kita ketagihan tuh satu. Maksudnya kalau kita ngerasa nyaman kan kita jadi nggak malas kan buat lari lagi. Oke. Kedua, dari segi keawetan, biasanya yang merek-merek yang agak bagus emang lebih tahan lama. Yang ketiga itu untuk kesehatan kaki kita sendiri karena kalau kita misalnya belinya kurang tepat itu mungkin di lutut jangka panjangnya kurang bagus jadi lututnya Oh, jadi nyeri lah pas segala macam iya, jadinya iya, iya. disarankan memang kalau pas ada budgetnya monggo beli yang dalam tanda kutip bahasanya agak bagusan lah. Kemarin sepatu lari pertama alhamdulillah pas lagi diskon, memang sepatu yang agak recommended. Kan nonton di YouTube tuh banyak tuh Ya, rekomendasi sepatu-sepatu daily training aja kan, daily trainer aja, bukan yang buat race, bukan yang buat long run tapi yang daily trainer biasa. Ada beberapa rekomendasian terus coba cari di apa di marketplace dan ternyata ada salah satu sepatu ini yang harganya lagi diskon. Nah, jadi saya beli yang itu kemarin. berapa tuh harga diskonnya, Mas? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kalau buat teman-teman pada umumnya, anu lah masih affordable lah, sekitar satu berapa ya kemarin tuh satu satu enam satu tujuh gitu. Itu harga setelah Ah, diskonnya. oke, setelah diskon Setelah ya. diskonnya. Ya, dihitung aja diskonnya berapa persen, Mas? Lupa lupa diskonnya. Oke, ngopi dulu atau lari dulu? Kebetulan nggak suka ngopi, jadi Ah, kalau oke. sebelum lari malah makan kurma buat Makan kurma. energinya ya. Oke. Menurut Mas Gigi, kenapa penting banget punya kegiatan positif di luar jam kerja? Seperti kita tahu energi di hari bekerja itu memang kadang-kala kita terkuras juga kan kita butuh refreshment lah ya, butuh kesegaran pikiran, kesegaran badan gitu juga. Nah, mungkin nggak hanya lari tapi macam-macam lah orang ada yang suka ngegame, ada yang suka apa namanya mungkin mancing apa segala macam. Stress release-nya Stress masing-masing release lah ya. benar benar. Dan untuk sementara ini stress release yang saya gunakan adalah berolahraga karena Berolahraga. stress release-nya dapat, insya Allah mudah-mudahan sehatnya juga dapat, menjaga kondisi tubuhnya dapat, dan tadi itu berelasinya juga dapat. Relasinya juga Jadi dapat. insya Allah lebih fresh lah. Boleh Hmm. dong kasih pesan ke teman-teman biar semangat ingin berolahraga dan hidup sehat. Pesan untuk teman-teman yang supaya ini ya, supaya rutin berolahraga ya. Iya. Eh, Terus bayangin nikmatnya sehabis berolahraga dan enaknya badan setelah berolahraga. Itu yang bikin kita ketagihan untuk nggak mau berhenti berolahraga. Berarti mulai dulu olahraga apapun, mulai dari Bener, jalan kaki, bener. lari, sepeda atau apapun Bisa, ya Mas bener, Gigi. Mas Gigi pernah menjabat sebagai Ketua Tusra Balikpapan. bener. Apa sih Tusra Mas Gigi? Tusra itu kalau kepanjangannya Trakindo Utama Sport Recreation Association gitu. Jadi intinya kayak yang menghandle kegiatan-kegiatan non pekerjaan di Trakindo. Mungkin ada event family gathering, employee gathering, olahraga, kemudian kayak ada event-event town hall dan segala macam, atau misalnya event-event surprise di kantor, pokoknya non olahraga. Nah itu Tusra yang menghandle seperti itu. Terima kasih Mas Gigi Sama-sama Don. telah bersedia hadir dan berbagi inspirasi Makasih serta juga sudah insight ya ajakin. ke teman-teman semua. Ya. Buat teman-teman, semoga kisah Mas Gigi tadi bisa menginspirasi kita ya, termasuk saya juga agak lama sudah tidak berolahraga ya semenjak cedera, Iya. dan kisah inspirasi Mas Gigi tentu bisa menjadi motivasi. Gokil banget ya cerita Mas Gigi hari ini, dari sibuk kerja tetap bisa jaga semangat, sehat, dan berolahraga. Ini bukti kalau hidup seimbang itu bukan mimpi, asal kita mau mulai dari langkah kecil. Kalau kamu ngerasa relate dan terinspirasi, tulis di kolom komentar, nanti kita akan baca dan buatkan kontennya, insya Allah. Jangan lupa like serta subscribe untuk channel ini, share ke teman-teman kantor yang lain supaya kita semua dapat inspirasi dari kisah Mas Gigi.
Sampai ketemu di konten podcast dari balik pintu kantor selanjutnya. Saya Doni Pamungkas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Dan. Terima kasih Mas Andi.